Di sebuah desa kecil di sekitar kota Baghdad, terdengar kabar tentang sayembara besar yang akan diadakan dengan hadiah utama, yakni sebuah perjalanan haji gratis. Sayembara ini menarik perhatian banyak orang dari desa-desa sekitar karena kesempatan yang langka ini. Abu Nawas yang terkenal dengan keahliannya dalam berbagai permainan dan teka-teki juga tertarik untuk mengikuti sayembara ini. Hari sayembara pun tiba, dan seluruh desa berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Panitia sayembara, seorang pria tua yang bijaksana, berdiri di atas panggung dan menjelaskan bahwa sayembara ini terdiri dari 3 tantangan yang aneh dan sulit. Tantangan pertama adalah menyeimbangkan sebuah gelas air di kepala sambil berjalan sejauh 100 meter tanpa menumpahkan sedikit pun. Para peserta lain berusaha keras, tetapi banyak yang gagal karena air menumpah. Giliran Abu Nawas tiba, dia datang dengan gelas air di kepala, tetapi dengan cara yang tidak biasa. Dia menggunakan sebuah batang bambu yang diikat di kepalanya dan meletakkan gelas di atas bambu itu. Dengan santai, Abu Nawas berjalan jauh tanpa menumpahkan setetes air pun. Kemudian semua orang tercengang dengan kecerdasannya. Tantangan kedua yaitu membuat hewan ternak yang bisa tertawa. Banyak peserta mencoba berbagai cara lucu, tetapi hewan-hewan tersebut tidak terpengaruh. Ketika giliran Abu Nawas yang lucu dan kocak, dia membawa sebuah kotak kecil dan membukanya. Ternyata kotak tersebut berisi banyak cermin-cermin kecil. Kemudian Abu Nawas menempatkan cermin di sekitar hewan ternak, dan hewan-hewan tersebut terkejut melihat pantulan diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa berhenti melihat dan tertawa. Penonton pun akhirnya bergemuruh dengan gelak tawa. Di tantangan yang terakhir adalah menulis sebuah puisi yang membuat panitia terharu tanpa menggunakan kata-kata yang berlebihan. Para peserta lainnya berjuang keras, tetapi tidak ada yang bisa berhasil memenuhi syarat tersebut. Kemudian akhirnya yang ditunggu-tunggu, yakni giliran Abu Nawas yang maju dan membacakan puisi itu dengan lucu dan bermakna. Di tengah gurun pasir, aku melihat binatang yang bersinar. Dalam setiap langkah, aku mencari cahaya, dan di hadapan Tuhan, aku menemukan arah. Walaupun puisi ini singkat, jelas, dan padat, nyatanya bisa membuat semua panitia tersentuh dan terharu. Dengan keberhasilannya yang lucu dan kocak dalam ketiga tantangan tersebut, Abu Nawas diumumkan sebagai pemenang sayembara. Dia akhirnya mendapatkan hadiah utama, yakni berupa perjalanan gratis. Setelah memenangkan sebuah sayembara dan mendapatkan perjalanan gratis, Abu Nawas berangkat menuju Mekah dengan penuh semangat. Setiba di kota suci, Abu Nawas merasakan spiritual yang mendalam. Namun ia tetap tidak kehilangan sifat humoris dan cerdiknya. Hari pertama Abu Nawas di kota Mekah adalah saat dia hendak melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika tiba di sekitar Ka'bah, Abu Nawas merasa bingung karena kerumunan yang sangat padat. Dia memutuskan untuk menggunakan strategi yang kreatif, yakni untuk bergerak melalui kerumunan. Abu Nawas berpura-pura sebagai seorang pengatur lalu lintas yang sangat bersemangat, memimpin orang-orang dengan gerakan tangan yang berlebihan, seolah-olah ia sedang mengatur arus lalu lintas di pasar yang sibuk. Semua orang di sekelilingnya tertawa melihat gaya konyol Abu Nawas itu. Keesokan harinya, saat melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, Abu Nawas ingin mencairkan suasana. Dia memutuskan untuk membuat perlombaan sa'i dengan teman barunya dari berbagai penjuru dunia. Dia mengatur garis start dan finish dengan tali dan mengajak semua orang untuk ikut serta dalam perlombaan sa'i. Meskipun sa'i adalah ibadah yang serius, Abu Nawas berhasil membuat semua orang tertawa dan bersemangat dengan perlombaan konyolnya tanpa mengurangi kekhusyuannya dalam beribadah. Di hari berikutnya, Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi Mina. Saat berada di Mina, ia sedang melihat sekelompok jemaah yang sedang melakukan pelemparan jumroh. Abu Nawas dengan gaya khasnya membuat lelucon dengan pura-pura menjadi pemandu wisata. Untuk pelemparan jumroh, dia menjelaskan kepada sekelompok jemaah dengan semangat berlebihan dan kata-kata yang konyol. Wahai saudaraku sesama muslim di seluruh dunia, jika batu ini bisa berbicara, ia akan mengeluh tentang betapa banyaknya batu yang dilempar. Para jemaah pun tertawa terbahak-bahak sambil melakukan ibadah mereka. Pada malam hari terakhir, saat berada di Arafat, Abu Nawas menyadari bahwa banyak orang tampaknya khusyuk dalam berdoa.
Abu Nawas yang cerdik dan konyol itu membuat sebuah strategi untuk meredakan ketegangan. Dia memutuskan untuk mendongeng dengan cerita-cerita lucu dan cerdas. Ia menceritakan kisah-kisah ringan dan jenaka sambil tetap menjaga suasana spiritual. Semua orang merasa lebih rileks dan berterima kasih atas hiburan yang diberikan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa hari penuh petualangan dan hiburan selama haji, Abu Nawas memutuskan untuk melaksanakan wudhu sebelum sholat di Masjidil Haram. Sandal jepitnya yang sudah usang dan lusuh, yang telah setia menemaninya sepanjang perjalanan, terasa agak tidak nyaman, tetapi dia tidak memperdulikannya. Dengan pedenya, ketika Abu Nawas hendak berwudu, dia meletakkan sandal jepitnya di dekat tempat wudu, lalu masuk ke area tersebut. Di tengah-tengah tempat berwudu, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia menoleh untuk mengambil kembali sandalnya, ia terkejut ketika melihat bahwa sandal jepitnya yang jelek dan usang itu ternyata sudah hilang. Aneh, masih ada saja yang mau mencuri sandal jepitku yang sudah jelek dan lusuh itu. Abu Nawas mencoba mencari sandal jepitnya di sekitar area, tetapi tidak berhasil menemukannya. Ia bertanya kepada beberapa orang di sekitarnya, tetapi tidak ada yang melihat sandal jepitnya itu. Dalam situasi ini, ia mulai berpikir dengan cara khasnya yang konyol. Dengan sedikit rasa humor, Abu Nawas memutuskan untuk melakukan sesuatu yang unik. Ia mendekati sekelompok jemaah yang sedang duduk dan mulai menceritakan cerita imajinatif tentang sandal jepit legendaris yang hilang. Dia menceritakan bagaimana sandal jepitnya ternyata memiliki kekuatan magic dan dapat membuat pemakainya bisa melayang jika merasa cukup percaya. Aha, siapa tahu mungkin sandal jepitku terpilih untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang belum pernah dilihat oleh manusia. Para jemaah yang mendengar cerita ini mulai tertawa dan terhibur. Bahkan mereka mulai membantu Abu Nawas mencari sandal jepitnya dengan semangat yang baru. Sementara pencarian sandal jepitnya yang berlangsung, Abu Nawas memutuskan untuk terus berdoa dan berserah diri pada situasi ini. Tak lama kemudian, salah satu jemaah yang kebetulan melihat sandal jepit yang lusuh dan jelek itu nampaknya tidak cocok dengan penampilannya, dan mengangkatnya dan bertanya kepada Abu Nawas. Oh, ternyata sandal jepit tersebut memang pemiliknya. Tidak beda jauh sama muka dan penampilannya. Hahaha. Meskipun tampaknya sudah sedikit lebih bersih dan baru dibandingkan sebelumnya, Abu Nawas tertawa terbahak-bahak dan berterima kasih kepada jemaah yang bisa menemukan sandal jepitnya yang lusuh itu. Sepertinya sandal jepitku mendapatkan pembaruan ajaib, dan sekarang saya bisa melanjutkan perjalanan ini dengan penuh semangat, tanpa kaki yang merasa panas. Hahaha. Setelah berhasil mendapatkan kembali sandal jepitnya yang hilang dan menghadapi berbagai situasi dengan humor dan kecerdikan Abu Nawas, ia lalu melanjutkan perjalanannya di Mekah dengan penuh semangat. Namun pada suatu hari yang panas dan sibuk, ia merasa perlu untuk mencari toilet. Abu Nawas kemudian berkeliling ke Masjidil Haram mencoba mencari toilet dengan petunjuk yang ada. Karena kawasan tersebut sangat ramai dan penuh dengan jemaah, ia merasa semakin bingung dan tersesat. Kemudian setiap kali ia bertanya kepada seseorang, mereka hanya memberi petunjuk umum yang seringkali membuatnya semakin bingung. Kemudian Abu Nawas memutuskan untuk bertanya kepada seorang pria tua yang sedang duduk di tepi jalan. Hai, Bapak. Assalamualaikum. Tolong beritahu saya di mana saya bisa menemukan toilet di sekitar sini. Kemudian pria tua itu mengangguk dan menjelaskan, Oh, di ujung jalan, belok kiri, lalu jalan lurus, hingga kamu melihat lampu berwarna hijau. Itu tandanya toilet berada di dekat situ. Abu Nawas yang tidak tahu dan tidak kenal akan pria tua itu, ternyata pria tua itu sudah agak pikun dan mengalami masalah pendengaran. Ternyata lampu hijau yang dimaksud bapak tua itu adalah lampu di sebuah kios makanan. Ia bingung dan kembali bertanya kepada seorang penjajah makanan yang sedang sibuk menjual kebab. Kemudian penjajah makanan itu memberi petunjuk lain yang sama sekali tidak membantu. Abu Nawas mencoba mencari-cari petunjuk dengan cara yang kreatif. Dia mulai bertanya kepada anak-anak yang sedang bermain di sekitar area, membuat beberapa lelucon untuk memancing jawaban. Kemudian Abu Nawas bertanya, Hei, adik. Sini, dik. Apakah kalian tahu di mana tempat ajaib? Di mana semua orang pergi setelah makan kebab dan air minum zam-zam? Kemudian anak-anak yang terhibur dengan pertanyaannya yang konyol itu menunjukkan arah dengan tangan mereka.
Tetapi tampaknya mereka juga bingung. Abu Nawas kemudian memutuskan untuk melanjutkan pencarian dengan pendekatan baru. Dia melihat beberapa jemaah yang tampaknya bergelombor di dekat sebuah bangunan kecil dan mengira tempat itu mungkin adalah toilet. Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas melangkah ke arah bangunan tersebut dan menemukan bahwa itu adalah sebuah ruang doa kecil. Meski demikian, dia memutuskan untuk memasuki ruang doa tersebut dan berdoa dengan sungguh-sungguh sambil berharap mendapatkan petunjuk yang lebih baik. Kemudian jemaah tersebut mengantar Abu Nawas ke toilet terdekat yang tersembunyi di balik deretan toko dan menjelaskan dengan sabar. Abu Nawas sangat berterima kasih dan mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada seseorang itu. Sesampainya di toilet, Abu Nawas tidak bisa menahan tawa, menyadari betapa lucunya pencarian yang rumit itu. Dia merasa bahwa meskipun tersesat, setiap langkah perjalanan tersebut memberikan momen yang tak terlupakan dan penuh cerita. Setelah menggunakan toilet, Abu Nawas keluar dengan senyum yang lebar, berterima kasih kepada jemaah yang membantunya dan terus melanjutkan perjalanan dengan cerita lucu dan haru. Kisah tentang bagaimana Abu Nawas tersesat saat mencari toilet menjadi bahan tawa bagi banyak jemaah dan menambah warna perjalanan hajinya. Setelah menyelesaikan ibadah haji dengan penuh keceriaan dan humor, Abu Nawas bersiap untuk pulang ke kampung halamannya. Ia lalu memutuskan untuk membawa oleh-oleh istimewa dari Mekah, yaitu kurma segar dan air zam-zam yang terkenal. Abu Nawas selalu percaya bahwa oleh-oleh ini akan membuat warga kampungnya sangat senang. Di bandara, Abu Nawas memastikan bahwa kurma dan air zam-zam yang dibawanya dalam keadaan baik. Ia mengemasnya dengan hati-hati dan selama perjalanan pulang, ia terus memikirkan bagaimana cara membagikannya dengan cara yang lucu dan menghibur. Setibanya di kampung halaman, Abu Nawas disambut dengan meriah oleh para penduduk. Mereka penasaran tentang pengalaman hajinya dan oleh-oleh yang dibawa. Abu Nawas memutuskan untuk membuat acara khusus untuk membagikan oleh-oleh dengan cara yang unik. Dia lalu mengundang seluruh penduduk ke kampung ke lapangan desa dan mempersiapkan sebuah meja yang besar yang dipenuhi oleh kurma dan air zam-zam. Untuk menambah suasana, Abu Nawas mengenakan kostum khas dari Mekah dan membawa beberapa aksesoris yang lucu. Wahai sahabat-sahabatku, mari kumpul ke sini. Saya mempunyai beberapa kurma dan air zam-zam. Seru Abu Nawas dengan penuh semangat. Hari ini aku akan membagikan oleh-oleh dari perjalanan hajiku, tetapi kita akan melakukannya dengan cara yang istimewa. Hahaha. Ia lalu mengundang penduduk kampung untuk bergabung dalam permainan yang disebut. Dalam permainan ini, Abu Nawas akan memberi petunjuk-petunjuk lucu tentang beberapa jenis kurma yang dibagikannya. Setiap kali seseorang menebak dengan benar, mereka mendapatkan kurma yang segar dan petunjuknya sangat konyol dan kreatif. Seperti kurma ini sangat manis, bahkan lebah pun akan cemburu. Atau kurma ini punya warna yang sama dengan langit saat matahari terbenam. Hahaha. Kemudian penduduk kampung tertawa dan menikmati perjalanan tersebut sambil menikmati kurma yang lezat. Abu Nawas juga menyelenggarakan lomba minum air zam-zam, di mana para peserta harus meminum air zam-zam dengan cara yang paling lucu. Beberapa peserta mencoba minum sambil berdansa, sementara yang lain menciptakan pose-pose konyol. Tak lupa Abu Nawas tentu saja menjadi pemenangnya dengan meminum sambil melakukan tarian sufi yang masih tradisional. Acara tersebut penuh tawa dan kegembiraan. Penduduk kampung merasa sangat terhibur dan berterima kasih atas oleh-oleh yang dibawakan Abu Nawas dari Mekah. Setelah acara selesai, Abu Nawas duduk bersama warga kampung dan menceritakan kisah-kisah lucu dari perjalanannya di Mekah, termasuk pengalamannya yang lucu seperti kehilangan sandal jepit yang jelek dan tersesat mencari toilet. Cerita-cerita tersebut membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Lalu Abu Nawas akhirnya pulang ke rumah dengan hati yang lega dan bahagia, menyadari bahwa perjalanan hajinya bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan dan keceriaan dengan orang-orang di sekitarnya, dan oleh-oleh dari Mekah dan kisah lucunya telah membuatnya semakin dicintai dan dihargai di kampung halaman.